Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rosa Priyanti dengan nomor induk mahasiswa 2402010202799 dari kelas MJ401 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital di Indonesia. Kondisi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan standar internasional, yaitu 3 US dollar per hari untuk kemiskinan ekstrim, 4,20 US dollar per hari untuk negara berpendapatan menengah ke bawah, dan 8,3 US dollar per hari untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Jika menggunakan standar UMIC, sekitar 68,3% penduduk Indonesia atau sekitar 194,72 juta jiwa tergolong miskin. Sementara itu, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Perbedaan ini mencerminkan tujuan pengukuran yang berbeda antara standar nasional dan standar internasional. Berikut diagram distribusi penduduk berdasarkan kategori kemiskinan. Dengan persentase miskin 68,3% dan tidak miskin 31,7%. Selanjutnya, kondisi pengangguran di Indonesia pada tahun 2025. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,32%, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Transformasi digital telah menciptakan peluang kerja baru di sektor teknologi, namun juga menyebabkan disrupsi di sektor tradisional. Tenaga kerja dengan keterampilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak karena banyak pekerjaan rutin yang digantikan oleh otomatisasi. Berikut grafik atas tren tingkat pengangguran terbuka TPT dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang menunjukkan penurunan. Dampak era digital terhadap kemiskinan dan pengangguran. Era digital membawa dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial ekonomi. Di sisi positif, munculnya ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan startup membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan akses terhadap pendidikan serta pelatihan digital. Namun, ketimpangan digital masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil yang kurang mendapat akses teknologi. Selain itu, otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI menggantikan pekerjaan rutin, meningkatkan risiko pengangguran struktural. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di era digital yang membawa perubahan cepat. Diperlukan kebijakan yang mendukung pemerataan akses teknologi, peningkatan keterampilan digital, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.